Semut gagal jadi penyair, jadi semutlah tak apa. Gatalnya melebihi kata-kata, biar terpingkal-pingkal dan terpental. Marmut, binatang kecil berkaki 4, seperti tikus, tapi lebih indah warnanya. Ketika ingin kutangkap, ia gesit masuk ke padang rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sastra untuk teman-teman penggemar sastra di mana saja berada. Ngomong-ngomong soal baca puisi, seorang pembaca puisi itu adalah jembatan penyambung antara penyair dengan audiens ataupun penonton. Kadang-kadang puisi dari seorang penyair itu tidak dipahami oleh penonton ataupun oleh pembaca. Nah, seorang pembaca puisi tentu saja punya langkah-langkah bagaimana supaya puisi itu bisa dipahami. Pertama, dipahami oleh sang pembaca puisi itu dengan langkah harus membaca berulang-ulang puisi tersebut sehingga sang pembaca bisa memahami puisi tersebut, memahami apa yang dimaui oleh penyair. Kalau sudah memahami, baru membacakan puisi tersebut di depan audiens. Nah, seperti puisi yang saya bacakan tadi, yang pertama tadi berjudul Semut, berbicara bagaimana pandangan seorang penyair memandang terhadap seseorang yang berkuasa, seseorang pejabat. Tetapi bagi seorang penyair, saya kira kalau mengkritik juga kritik yang konstruktif, sehingga targetnya kalaulah mengkritik seorang pejabat ya tidak terlalu frontal, tidak terlalu menghantam, tetapi cukup bikin gatal saja bagi pejabat tersebut. Nah, ketika pejabat itu hanya gatal, insya Allah tidak tersinggung, kemudian justru malah merubah yang kemungkinan ada kelemahannya. Targetnya hanya seperti itu, bikin gatal saja. Saya ibaratkan seorang penyair yang gagal memilih menjadi semut saja, tetapi menjadi semut itu tidak kalah gatalnya dibanding seorang penyair. Dan dengan kegatalan itu bisa jadi malah terpingkal-pingkal. Tetapi kalau tidak mau mengintrospeksi ya bisa terpental. Tetapi kalau bisa mengintrospeksi, mawas diri terhadap hal-hal yang mungkin merupakan kelemahan, insya Allah akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Adapun puisi yang kedua yang berjudul Marmut tadi, seperti sering kita lihat di lingkungan sosial ataupun di lingkungan politik di wilayah kita, ada seseorang pejabat, kebetulan seorang yang menguasai dalam bidang hukum, atau juga mungkin karena hartanya itu cukup banyak. Nah, ketika dia berbuat salah, kita yang ada di bawah ini sebagai masyarakat, sebagai rakyat,
kadang-kadang sulit untuk bisa menangkap orang tersebut. Ia kemudian menyelinap di ruang-ruang yang tidak bisa ditangkap oleh masyarakat yang di bawah ini. Kita sering melihat seperti itu kan? Nah, barangkali ini sekedar membuat sentilan sajalah, enggak bertarget yang lebih. Tapi sebagai lelucon itu sering terjadi. Begitu pula pada puisi-puisi saya, sering saya berbicara soal kondisi sosial dan politik. Ya, sekedar sajalah, itu mungkin merupakan ciri dari puisi saya. Tapi di luar itu, saya juga ada puisi-puisi yang berbau cinta ataupun berbau religi sesuai kemampuan saya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dalam pembacaan puisi kali ini. Peristiwa lama. Sekalipun sudah lama berlangsung, sayup-sayup aku masih ingat juga kehidupan orang-orang di kampung dan kehidupan orang tuaku. Sawah terbentang, jalan pun masih berbatu. Makanan sederhana menemani saban hari. Kini aku sudah tua. Orang tua pun tiada. Aku terlambat bertanya tentang keadaan ekonomi, tentang keadaan politik, tentang keadaan ideologi, dan siapa presidennya. Sehingga puisiku mentah, tak kunjung jadi. Dulu ku anggap kehidupan itu biasa saja. Malam, terang bulan pun indah. Seruling mengantarkan orang-orang tidur. Pagi, orang-orang berangkat ke pasar. Dari jauh terdengar riuh rendahnya. Semakin hari, sampai hari ini, tak kutemukan jawaban pasti. Orang-orang semakin pandai menutupi atau mengalihkan perhatian. Sejarah pun hanya menyanjung, membawa mimpi tak berujung. Ya, sudahlah. Buat apa aku bercerita? Jas merahku akan kulipat di almari saja. Duduk di kursi malas, nyanyi lagu-lagu lama. Angin akan menangkapnya, mengupasnya untuk waktu yang berbeda.